warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Anda sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Silakan ikuti bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Absen dulu. Abizar? Ya, Pak. Afifah? Akil? Aisyah? Aurel? Dah. Nampaknya kita hadir semua. Baiklah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitunya mengenai ghibah dan dampak ghibah dan menunjukkan sifat tawayun. Sebelum kita masuk materi, apa Anda tahu apa itu ghibah? Siapa yang tahu? Silakan. Ghibah? Ghibah adalah menggunjingkan orang lain. Bagus. Ghibah adalah menggunjingkan orang lain. Yang lain siapa yang tahu? Nah, yang belakang. Ghibah adalah membuka aib orang lain. Membuka aib orang lain. Bagus. Yang lain? Ghibah hukumnya haram dan dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang keji. Ghibah hukumnya haram. Pintar semua. Semua jawabannya benar. Nah, ada yang lain jawabannya? Apa itu ghibah? Ada yang lain? Silakan. Apa silakan? Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Nah, bagus. Jadi ghibah adalah membicarakan aib orang lain ketika orang lain itu tidak ada di sekitar kita yang membicarakan. Selanjutnya sifat ghibah ini sering kita temui di dalam kehidupan kita. Siapa yang sering ghibah? Siapa yang sering ghibah? Siapa? Terserah. Siapa lagi yang sering ghibah? Yang sering ghibah besok dihindari lagi karena dia merupakan suatu dosa yang sangat besar. Selanjutnya dalil ghibah. Siapa yang tahu dalil ghibah? Dalil ghibah. Dalilnya siapa yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tasibu basiram minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismu wala tajassamu Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. ba'dukum Ada apa itu? Surat apa? Al-Hujurat ya? Ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Pintar. Itu Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, kira-kira dari ayat yang dibacakan kawan kita tadi, apa yang bisa kita pahami? Apa pengertian ghibah itu apa? Kenapa ayat Al-Quran mencela orang yang berghibah? Karena berdosa. Berdosa, makanya dilarang dalam agama. Ada yang tahu terjemahannya? Terjemahan ghibah? Surat yang dibacakan tadi apa? Ada yang tahu? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
Dan jagalah ada di antara kamu yang menjing sebagai yang lain. Apakah ada antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Dah, pintar. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau nambahkan? Nah, jadi kenapa ghibah itu dilarang dalam agama kita? Karena ghibah itu merupakan sifat yang tidak baik. Diibaratkan dalam agama memakan daging saudara kita yang telah mati. Makanya dilarang dalam agama. Baiklah Anda sekalian, untuk materi kita mengenai ghibah, dah kita akan telusuri dulu, kita akan lakukan dulu latihan dengan membagi kelompok. Nah, kelompok yang pertama nanti tugasnya itu mencari pengertian ghibah dan dalilnya. Ya, mulai di sana di ujung. Nah, kelompok pertama dari ujung. Kelompok kedua nanti tugasnya yaitu tentang penyebab ghibah. Apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan ghibah? Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, tugasnya dampak ghibah dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, 2, 3. Kelompok 4, tugasnya itu cara menghindari ghibah. Nah, kelompok 4, Aurel. Nah, dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 5, perbedaan ghibah. Apa perbedaan ghibah? Nah, dengan yang lain, dengan sifat-sifat yang lainnya. Yang keenam itu mengenai sifat tabayun. Apa pengertian tabayun dan cara menimbulkan sifat tabayun. Paham? Silakan Anda sekalian bikin tugasnya melalui Google Chrome yang akan Nah, baik Anda sekalian, tugasnya sudah Bapak terima dari link Google Chrome yang dikirimkan tadi. Tapi meskipun begitu, untuk mengetahui isi jawaban daripada tugas tadi, kita berikan kesempatan kepada salah seorang kelompok satu untuk membacakan jawaban yang dikirimkan tadi. Silakan kelompok satu yang mewakili. Nah, silakan dulu. Pengertian ghibah dan dalilnya. Pengertian ghibah adalah mengunjing atau membicarakan kebaikan aib orang lain. Nah, dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismidum wala tajassasu wala yatab wa ba'dukum ba'dam ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi maitan fakarihtumun wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Nah, artinya silakan kelompok satu artinya apa? Terjemahannya surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Yang mewakili saya bacakan artinya. Ya, silakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, itu dalil ghibah. Nah, Bayus, untuk kelompok 1 nilainya 100. Nah, untuk kelompok 2. Kelompok 2 tugasnya tadi yang dikirimkan melalui Google Chrome itu penyebab ghibah. Oke, untuk kelompok 2 silakan kelompok 2 siapa yang mewakili? Nah, penyebab ghibah. Silakan Leo. Penyebab ghibah 1. Pelampiasan emosi atau marah.
2. Merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain. 3. Perasaan dendam, sakit hati sehingga ingin membalasnya. 4. Suka membanggakan diri sendiri. 5. Banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Orang lain bagus. Dah, nilai 100 juga untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, tugas yang dikirimkan tadi mengenai dampak negatif ghibah. Nah, silakan salah satu diajar kelompok 3 untuk mewakilinya. Silakan. Nah, Natasha silakan. Dampak negatif ghibah merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. 2. Menimbulkan keresahan dan permusuhan. 3. Menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan. 3. Memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. 4. Menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. 6. Memutus tali silaturahmi. 7. Merusak tatanan masyarakat. Dah, bagus. 100 pula poin untuk kelompok 3. Selanjutnya, tugas selanjutnya itu pada kelompok 4 mengenai cara-cara menghindari ghibah. Oke, kelompok 4 yang mewakili silakan. Dah, Aurel silakan. Dah, cara menghindari ghibah. 1. 1. Memahami dan menyadari dampak negatif ghibah. 2. Mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga malu untuk membicarakan orang lain. 3. Bergaul dengan orang. Soleh, terus menjaga lisan. Lanjut. Menjaga lisan, bersikap waras. Selanjutnya, selalu berpikir positif. Untuk kelompok 4, dah, karena tidak serius nilainya 85. Silakan kelompok 5. Kelompok 5 tugasnya perbedaan ghibah. Yang mewakili silakan. Perbedaan ghibah, kritik, dan likut bodoh. Ghibah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Kritik membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Tujuan dari perbuatan tersebut ini bersifat membangun, bukan menyebarkan aib. Review produk menjelaskan tentang kualitas satu produk sesuai dengan fakta yang dialami apa adanya setelah memakainya. Dah, bagus untuk kelompok 5 nilainya 100. Dah, untuk kelompok 6, dah, itu mengenai tabayun dan cara menimbulkan sifat tabayun. Silakan yang mewakili kelompok 6. Abizar silakan kelompok 6. Tabayun adalah upaya mencari kesalahan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan check-in and check-in atas informasi, kejadian atau berita. Cara menimbulkan sifat tabayun? 1. Tidak langsung percaya terhadap suatu informasi berita. 2. Menyebarkan informasi yang belum jelas. 3. Mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber asalnya. Aslinya. Lanjut. Hati-hati dengan informasi yang beredar di masyarakat. masyarakat. Nah, itu salah satu sifat untuk menimbulkan sifat tabayun. Oke, bagus. Untuk kelompok 6 nilainya pun juga 100. Jadi untuk kelompok 4 karena tidak serius dan sempurna jawabannya, meskipun di jawabannya di Google Form-nya itu sempurna, karena kurang dalam penjawaban langsung, Bapak kasih nilai 45. Baik, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini Bapak rasa sudah cukup karena waktu yang membatasi kita. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal? Pengertian, sifat, kemudian dalilnya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Bisa. Ghibah itu adalah kegiatan yang menyinggung orang lain. Lanjut dalilnya. Dalilnya ayat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian dampak ghibah. Dampak ghibah itu dijauhkan dari masyarakat. Terus? Itu ada Pak. Dah, yang lain siapa yang bisa menambahkan? Dampak ghibah. Silakan, Ustazah. Merasa iri atau dengki, perasaan dendam
Dampak negatifnya siapa? Silakan. Apa? Merusak nama baik diri sendiri dan orang lain, menimbulkan rasa kemusuhan, menjadi hati tertutup, memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama, menimbulkan perasa buruk, memutuskan tali silaturahmi, merusak Tataran masyarakat. Yang lain siapa yang bisa menambahkan? Silakan. Bagi dari Iba. Memahami dan menyadari dampak negatif hibah, mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri, sehingga malu untuk membicarakan orang lain, bergaul dengan orang-orang yang saleh, menjaga lisan, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif, bersikap mawas diri dan saling menasihati satu sama lain, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Nah, kemudian tabayun. Apa tadi tabayun? Tabayun apa? Tabayun apa tadi? Siapa yang bisa menjelaskan tabayun? Nah, apa? Silakan. Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan Cek dan dicek dalam suatu. atau informasi kejadian atau berita. Oke. Kemudian cara menimbulkan tabayun? Tidak langsung percaya terhadap suatu informasi atau berita, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Hati-hati dengan informasi atau berita hoax beredar di masyarakat. Nah, bagus. Itu adalah hasil pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan pada bahasan seterusnya dengan melaksanakan latihan. Jadi demikian dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Besok kita sambung lagi dengan materi selanjutnya. Bagi Anda sekalian supaya mengulang kembali pelajaran kita untuk materi seterusnya. Demikian saja. Bapak tutup pelajaran pada pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.